Halo rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya, Simon Manik, partner dari Halim Santoso dalam sesi bijak atau bicara pajak. Nah, pada episode kali ini, saya ingin membahas informasi yang hari-hari ini sedang heboh diperbincangkan oleh warganet, yakni tentang pajak pulsa dan token listrik. Kenapa? Karena pada 22 Januari 2021 lalu, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Akan tetapi, sebelum saya melanjutkan, mohon dukungan rekan untuk klik like, share, dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Oke, nah Belet ini sendiri mulai berlaku pada 1 Februari 2021. Nah, dengan pemberlakuan inilah, maka tanggapan yang mengemuka di masyarakat adalah mereka sebagai konsumen akhir akan merogoh koceknya lebih dalam untuk membayar pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, termasuk juga dengan pajaknya. Nah, apakah benar demikian seperti itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, ada istilah yang namanya negative list. Istilah ini berarti daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Sederhananya, semua barang atau jasa yang diperjualbelikan itu kena PPN, kecuali yang ada di dalam daftar negative list tersebut. Nah, sedangkan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher tidak ada di dalam negative list tersebut. Artinya, kesemua barang-barang tersebut merupakan barang kena pajak dan tentu terkena pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, aturan ini sebenarnya sudah lama ada, sehingga bukan lagi menjadi suatu objek pajak baru. Nah, maka yang selama ini sebenarnya adalah harga yang kita bayarkan itu sudah termasuk PPN di dalamnya. Kecuali untuk listrik. Listrik merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan dalam batas tertentu tidak dikenakan PPN. Khususnya untuk listrik yang dikonsumsi rumah tangga dengan daya di atas 6.600 watt baru dikenakan PPN. Sekarang coba setiap dari kita masing-masing cek kira-kira daya listrik di rumah kita itu mencapai 6.600 atau belum. Kalau belum, berarti tidak dikenakan PPN. Nah, lalu pengenaan atas token itu bagaimana? Nah, jadi begini ceritanya. Kita akan bahas satu persatu dalam keempat hal tersebut. Nah, yang pertama, berkenaan dengan pulsa dan kartu perdana. Nah, dalam bisnis penjualan pulsa dan kartu perdana ini, ada banyak distributor, diantaranya operator telekomunikasi seluler dan masyarakat konsumen akhir tentunya. Nah, distributor pertama adalah mereka yang mendapatkan pulsa dan kartu perdana tersebut dari operator. Nah, sedangkan distributor kedua adalah mereka yang mendapatkan pulsa dan kartu perdana dari distributor pertama tentunya. Nah, untuk distributor selanjutnya atau sering disebut dengan istilah pengecer adalah yang mendapatkan pulsa dan kartu perdana itu dari distributor kedua. Nah, dalam peraturan Menteri Keuangan ini mengatur kalau distributor pertama memungut PPN dari distributor kedua. Dan berikut pun juga distributor kedua memungut PPN. Dan distributor selanjutnya atau pengecer tidak perlu memungut PPN lagi dari masyarakat. Dengan demikian tidak ada pemungutan PPN di setiap rantai. Dan PMK ini sebenarnya menyederhanakan pemungutan PPN dalam penjualan pulsa dan kartu perdana. Sehingga jelas tidak ada jenis dan objek pajak baru dalam ketentuan ini. Konsumen juga tidak perlu mengeluarkan tambahan uang saat membeli keduanya seperti pemikiran yang berkembang adanya. Lalu yang berikutnya berkenaan dengan token listrik. Listrik adalah barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Nah, listrik ini dikenakan PPN jika pemakaian dayanya di atas 6.600 watt. Kurang dari itu tentu tidak kena PPN. Nah, maka ketika kita membayar tagihan listrik melalui bank atau marketplace, kita dipungut biaya administrasi atau fee. Nah, biaya berkisar kurang lebih di angka 2.000 sampai dengan 2.500. Tidak ada PPN atas listrik di sana.
Nah, tetapi fee yang diterima oleh bank ataupun marketplace itulah merupakan objek dari PPN. Maka PPN dikenakan atas biaya administrasi tersebut, bank ataupun marketplace ya harus membayar PPN atas jasa itu kepada negara. Begitu pula ketika kita membeli token listrik dari distributor token. Tidak ada PPN yang dipungut di sana. Akan tetapi distributor token hanya memungut fee atau biaya administrasi dari masyarakat, dan biaya administrasi atau fee atau nilai lebih yang dipungut dari konsumen atau apapun namanya itu yang diterima oleh distributor token merupakan objek PPN dan harus dipungut PPN. Oleh karena itu, distributor token harus membayar PPN kepada negara sebesar 10%. Nah, masyarakat tidak membayar PPN sama sekali atas token yang dibelinya. Lalu berikutnya berkenaan dengan voucher. Pemungutan PPN atas voucher juga hampir sama dengan token. Nah, PPN itu dikenakan atas imbalan atau komisi atau fee yang diterima oleh distributor voucher dari penyelenggara voucher. Nah, contohnya begini. Anton membeli voucher permainan game di toko Maret. Nah, toko Maret tidak memungut PPN kepada Anton atas pembelian voucher permainan itu. Nah, toko Maret mendapatkan imbalan dari penyelenggara voucher. Nah, imbalan itulah yang akan dipungut PPN. Jelas di sini Anton sendiri sebagai pembeli voucher di toko Maret tidak dipungut PPN. Nah, Anton baru dikenakan PPN ketika sudah menukarkan voucher di Google. Contohnya yang menjual permainan itu melalui aplikasi Google atau Google Play Store. Nah, penerbitan PMK terbaru ini memangkas pajak berganda supaya Anton tidak bayar PPN 2 kali. Sebelum PMK ini terbit, Anton harus bayar PPN ketika belanja di toko Maret dan ketika menukarkan vouchernya di Google Play Store. Nah, Google ikut memungut PPN juga. Ingat, di tahun lalu atau tahun 2020 ada kewajiban pemungutan PPN atas produk digital oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, supaya tidak kena pajak berganda, PMK ini keluar. PPN dikenakan atas jasa pemasaran voucher itu berupa komisi atau imbalan atau fee yang diterima oleh distributor voucher, bukan atas nilai vouchernya. Jadi jelas voucher di sini diperlakukan sebagai alat pembayaran sama dengan uang yang memang tidak terutang PPN. Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana yang dikutip dari lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2021. Ya, contoh pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana. Diberikan keterangan nomor 1, PTA merupakan operator telekomunikasi seluler atau pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi. Berikutnya PTB merupakan authorized distributor pulsa PTA atau penyelenggara distribusi tingkat pertama. Berikutnya PTC merupakan penyelenggara server pulsa atau penyelenggara distribusi tingkat kedua. Berikutnya lagi PTD merupakan master dealer pulsa atau penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Dan berikutnya juga PTE merupakan retailer pulsa atau penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Dan yang terakhir Tuan X dan Nyonya Y merupakan pelanggan telekomunikasi. Informasi kedua disampaikan bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, PTA menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa dan atau kartu perdana sebesar 10 juta rupiah dari PTB. Nah, pada tanggal 3 Januari 2021, PTA menjual kartu perdana dan pulsa di gerai resmi PTA kepada Tuan X seharga Rp15.000. Nah, pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana oleh PTA sebagai berikut. PTA sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana kepada PTB pada tanggal 2 Januari 2021 sebesar 10% dikali 10 juta rupiah atau 1 juta rupiah. Dan pada tanggal 3 Januarinya, PTA wajib memungut PPN atas penyerahan kartu perdana dan pulsa kepada Tuan X, yaitu sebesar 10% dari Rp15.000 atau Rp1.500. Informasi yang ketiga, pada tanggal 8 Februari 2021, PTB menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa dan atau kartu perdana sebesar 9 juta rupiah dari PTC.
Nah, oleh karena itu PTB sebagai PKP wajib memungut PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana kepada PTC pada tanggal 8 Februari 2021 sebesar 10% dari 9 juta rupiah atau 900 ribu rupiah. Nah, informasi yang keempat, yakni pada tanggal 2 Maret 2021, PTC menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa dan atau kartu perdana dari PTD sebesar 8 juta rupiah. Maka pada tanggal 17 Maret 2021, PTD menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa dan atau kartu perdana dari PTE sebesar 1,5 juta atau 1,5 juta. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021, PTE menjual pulsa denominasi 10.000 kepada Nyonya Y seharga Rp12.000. Jadi ada kenaikan Rp2.000 atau selisihnya Rp2.000. Nah, maka pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana oleh PTC, PTD, dan PTE sebagai berikut. Yakni yang A, atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana oleh PTC kepada PTD. Di sini PTD kepada PTE dan PTE kepada Nyonya Y wajib memungut satu kali saja oleh PTC sebagai PKP pada tanggal 2 Maret 2021. Nah, PPN yang dipungut oleh PTC sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sebelumnya, yakni sebesar 10% dari 8 juta sebesar Rp800.000. Nah, PTD dan PTE tidak lagi melakukan pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana. Nah, contoh berikutnya adalah contoh pemungutan pajak penghasilan, jadi berkaitan dengan PPh, yakni PPh pasal 22 atas penjualan pulsa prabayar dan kartu perdana. Diberikan informasi yang pertama, PTC merupakan penyelenggara server pulsa dan PTE merupakan retailer pulsa. Nah, PTE tidak memiliki surat keterangan pajak penghasilan berdasarkan PP 23 tahun 2018. Maka selama bulan Maret 2021, PTE melakukan deposit dengan rincian sebagai berikut. Yang A, tanggal 2 Maret 2021 sebesar 8 juta rupiah. Yang B, tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000. Dan yang terakhir yang C, tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp5 juta. Nah, informasi yang kedua adalah kewajiban pemungutan PPh pasal 22 oleh PTC atas pembayaran termasuk deposit PTE selama bulan Maret 2021 sebagai berikut. A, tanggal 2 Maret 2021 PPh pasal 22 terutang sebesar 0,5% dari 8 juta rupiah. Maka PPh pasal 22 yang dipungut sebesar Rp40.000. Nah, yang B, tanggal 17 Maret 2021. PPh pasal 22 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari 2 juta rupiah. Nah, yang C, tanggal 23 Maret 2021 PPh pasal 22 terutang sebesar 0,5% dari 5 juta rupiah atau Rp25.000. Dan yang D, tanggal 31 Maret 2021, PTC memungut PPh pasal 22 dan wajib membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan kepada PTE sebesar Rp65.000 untuk tentunya masa pajak Maret 2021. Dan PTC wajib menyetorkan pemungutan PPh pasal 22 selama masa pajak Maret 2021 sebesar Rp65.000 dan melaporkan pemungutan PPh pasal 22 dalam surat pemberitahuan PPh pasal 22 masa pajak Maret 2021. Dan jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan begitulah adanya PMK ini, ya tentu kita perlu membaca dengan seksama peraturan tersebut dan tidak bisa menyimpulkan secara terburu-buru hanya dari judul PMK itu saja. Nah, sekiranya semoga mencerahkan dan bermanfaat tentunya bagi saudara sekalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.